Pagi hari ini, saudara, saya ambil renungan kita itu di dalam Amos pasal yang keempat. Kita baca ayat yang keempat sampai 13, tetapi saya baca dulu di dalam ayat yang keempat sampai 5 saja, saudara. Amos pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai 5. Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru TB2, saudara ya. Ibadah Israel menjadi selubung kejahatan, judul perikopnya. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perbanyaklah perbuatan jahat. Bawalah kurban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Bakarlah kurban syukur dari roti beragi dan umumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, tema yang saya renungkan pada pagi hari ini adalah ibadah yang jahat ya. Besok firman Tuhan ini saya juga bagikan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Pas jam 10 besok saya khotbah di sana dan saya dikasih tema ini dan saya ingin bagikan kepada kita di pagi hari ini apa yang saya renungkan dari bagian firman Tuhan yang barangkali memang jarang kita membahas juga soal bagian ini ya, termasuk daripada kitab Amos ini. Nah, saudara, memang kalau kita lihat ya, judul daripada perikop ini sendiri ibadah yang jahat. Jadi kalau ada ibadah yang jahat, tentunya juga ada ibadah yang benar. Jadi saya mencoba merenungkannya begini, saudara. Jika ibadah itu dilakukan dengan benar, maka ibadah itu akan menjadi demonstrasi penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi jika ibadah itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, akan menjadi demonstrasi kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ya bahwa ibadah itu bisa saja dapat dikategorikan dalam dua kategori ini. Ibadah yang benar dan juga ibadah yang jahat. Nah, kalau kita lihat bahwa esensi daripada ibadah sendiri memang sebenarnya itu sangat terkait di dalam relasi vertikal dan juga relasi horizontal. Jadi ibadah itu tidak hanya bicara bagaimana relasi kita dengan Tuhan, tapi sebenarnya bicara bagaimana relasi kita dengan sesama, horizontal. Dan kita lihat ibadah itu juga tidak hanya bicara di dalam soal, di dalam ruang gereja atau di dalam gedung begitu ya. Tapi juga ibadah itu sebenarnya terkait dengan kehidupan di luar gereja. Jadi saudara, orang bisa saja benar mungkin di dalam dia melakukan di dalam ibadah gereja begitu, di ruang ibadah. Tetapi apakah ibadah itu juga terpancar dan terlihat ketika dia misalnya ada di ruang publik, di masyarakat, di ruang gereja. Nah saudara, ini perenungan-perenungan yang saya coba memperhatikan ya, karena kalau kita melihat bisa saja misalnya orang Kristen itu bisa benar saudara ya, mungkin maksudnya begini, dia bisa ibadah di gereja begitu, bisa rajin begitu, tapi belum tentu nanti ketika hadir di dalam masyarakat kemudian dia bisa menunjukkan, mewujudkan satu ibadah yang juga memperkenankan hati Tuhan. Nah saudara-saudara, ini menjadi perenungan yang mengawali dalam pembahasan bagian firman Tuhan ini. Karena sebenarnya orang-orang Israel yang kita baca pada hari ini, sebenarnya mereka itu dikritik oleh firman Tuhan dengan sangat tajam, luar biasa sekali ya. Karena mereka ini kelihatannya memang beribadah. Kelihatannya memang melakukan satu ritual begitu ya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, mereka punya permasalahan yang sangat serius sekali. Karena meskipun nanti memang di dalam ibadah, di dalam ayat yang tadi kita baca, mereka itu antusias sekali dalam beribadah, tetapi
Dari pasal 1 sampai 3 itu, dari pasal sebelumnya, kita sudah melihat sebenarnya mereka ini di dalam relasi mereka secara sosial punya masalah yang sangat besar. Yaitu adalah mereka punya kejahatan, di mana mereka tidak mengulurkan tangan untuk membantu sesama mereka yang membutuhkan. Tidak peduli keadilan sosial, tidak membantu yang miskin, tidak berpihak kepada yang terlantar, saudara-saudara. Jadi masalah dan tanggung jawab sosial itu mereka abaikan. Jadi ibadah yang memang semestinya dipandang itu, saudara, sebagai tanda kesalehan, tapi justru itu menjadi bukti kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Jadi di luar itu punya kejahatan luar biasa. Nah, tapi mereka bukan hanya punya kejahatan di luar, saudara-saudara. Tapi di dalam ibadah yang mereka lakukan sendiri juga penuh dengan kejahatan. Sehingga kita melihat ibadah mereka ini sebagai ibadah yang jahat. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ya. Tadi di dalam ayat yang kita lihat itu di ayat 4 dan 5 dikatakan, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Jadi saudara, kalau kita lihat ya di dalam bagian ini, memang Amos itu memakai satu gaya bahasa majas sarkasme. Nah, majas sarkasme ini merupakan salah satu jenis majas sindiran yang bersifat kasar ya. Jadi ini satu kalimat sindiran yang memang dipakai oleh Amos itu untuk memberikan satu sindiran keras, satu kritik yang tajam, satu perkataan yang pedas karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini kejahatan ini terkait di dalam ibadah sendiri, saudara-saudara. Nah, kita melihat di dalam bagian ini dikatakan datang ke Betel dan lakukan perbuatan jahat. Ke Gilgal perhebatlah perbuatan jahat. Nah, jadi mereka ini beribadah, tetapi justru saudara, mereka semakin beribadah, semakin menambah kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Nah, ini memang satu hal yang mengerikan ya. Kalau kita pikir sebenarnya mungkin lebih baik tidak ibadah sama sekali daripada beribadah tapi menambah kejahatan. Terkadang kita bisa berpikir ibadah yang salah lebih buruk sebenarnya daripada tidak ada ibadah sama sekali. Jadi mereka melakukan ibadah yang tidak tepat dan mereka terus menambah dosa mereka. Terus-menerus melakukan satu kejahatan itu di hadapan Tuhan. Ibadah itu memang mestinya disukai oleh Tuhan. Tapi ibadah Israel ini justru menjijikkan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sangat benci, Tuhan sangat muak dengan ibadah mereka ya. Jadi ibadah mereka bukan bikin Tuhan makin senang, tapi mereka bikin dosa dan makin bertambah berdosa. Beribadah tapi menambah dosa. Itu dia saudara ya. Jadi kalau kita melihat saudara, sebenarnya Tuhan kita itu bukan pengemis ya. Dan Tuhan kita juga bukan Tuhan yang tergiur dengan segala godaan yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya gini, ya, orang bisa saja membawa persembahan, korban, perpuluhan dan segala macamnya itu kepada Tuhan. Tetapi saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak tergiur. Dalam pengertian itu, Dia bukanlah Tuhan yang mengemis sehingga kita harus menyogok Dia. Bahkan sebenarnya tanpa kita melakukannya, saudara. Tuhan itu sendiri sudah cukup pada dirinya sendiri. Tanpa kita melakukan itu. Karena esensinya bukan di situ sebenarnya. Nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang menjadi masalah di dalam penyembahan daripada orang-orang Israel ini sehingga ibadah mereka itu akhirnya menjadi sebuah ibadah yang memang jahat di mata Tuhan. Nah, kita melihat memang mereka itu punya gairah luar biasa di dalam memberikan persembahan, di dalam memberikan persembahan syukur, bahkan juga di dalam mereka membawa korban-korban kepada Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama saudara ya, meskipun memang mereka itu kelihatannya antusias ya. Nah, tetapi nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang menjadi pergumulan bagi Israel ini. Nah, di sini dikatakan saudara, mereka itu memang beribadah
Yang pertama itu di Betel dan Gilgal. Nah, saudara, kita tahu Israel itu memang ada kerajaan Israel utara dan juga ada kerajaan Israel selatan, saudara ya. Jadi kalau kita lihat kerajaan Israel utara itu ada 10 suku atau kerajaan Israel ya, kita lebih kenalnya begitu. Kerajaan Israel itu ada 10 suku. Karena mereka sudah terpecah dan 2 suku di selatan yaitu kerajaan Yehuda dan kemudian ada suku Benyamin. Jadi suku Yehuda yang ada di bawah ini, saudara, selatan ini, Yehuda dan Benyamin, sebenarnya mereka punya tempat pusat penyembahan Israel ini sebenarnya di Yerusalem. Nah, adanya itu di Yehuda, saudara, di kerajaan selatan. Nah, sementara mereka sudah pecah, akhirnya 10 suku kerajaan utara ini tidak bisa lagi datang beribadah ke Yerusalem. Karena mereka perang terus. Kalau nanti mereka datang ibadah, bisa perang bukan ibadah, saudara ya. Nah, akhirnya saudara, bagaimana yang kemudian 10 suku ini bisa beribadah begitu. Nah, mereka memilih salah satunya yang kita lihat ini, ada Betel ini, juga ada Gilgal. Dan tentunya banyak tempat yang lain karena mereka cukup banyak, saudara. 10 suku. Tetapi meskipun, saudara ya, 10 suku kerajaan Israel atau yang ada di utara ini tidak bisa datang ke Yerusalem begitu. Tetapi mereka kemudian tidak berkata, wah mungkin ini kesempatan misalnya ya, untuk tidak ibadah. Mereka bisa senang-senang, tidak capek melayani, tidak perlu kasih persembahan. Tapi mereka tidak berkata demikian, saudara-saudara. Justru kalau kita lihat, mereka itu adalah sangat antusias di dalam melakukan ibadah mereka, khususnya di Betel dan Gilgal di dalam ayat ini. Jadi artinya, saudara-saudara, walaupun memang mereka nggak bisa datang ke Yerusalem, tetapi semangat mereka beribadah, kobaran di dalam hati mereka itu luar biasa. Nah, ini sesuatu yang memang kita lihat sesuatu yang apresiasi ya, sesuatu yang positif. Karena punya hati yang sangat berkobar-kobar. Nah, tetapi saudara-saudara, kita lihat ya, di dalam hati mereka berkobar-kobar itu kelihatan sekali bagaimana kemudian mereka membawa persembahan mereka. Yaitu adalah di mana mereka membawa korban sembelihan setiap hari. Ya, di dalam ayat 4 itu dikatakan, bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi. Nah, saudara, sebenarnya normalnya ya mereka itu bawa korban itu setahun sekali. Nanti bisa bandingkan di dalam 1 Samuel 1 ayat 3 ayat 7 ayat 21, saudara ya. Tapi di dalam bagian ini, saudara, korban sembelihan itu setiap hari. Jadi akhirnya kita lihat mereka ini memang luar biasa berkobar-kobar di dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi aktivitas ritual yang dilakukan 1 kali setahun justru dilakukan setiap hari. Misalnya, saudara ya, kalau kita itu ibadah 1 kali 1 minggu, nah bagaimana kalau ibadah yang 1 kali 1 minggu yang kita datang hari Minggu, kita ubah ibadahnya setiap hari. Nah, itu kan antusiasnya luar biasa. Setiap hari kita datang ke gereja, setiap hari kita beribadah, setiap hari kita kemudian membawa persembahan kita. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh mereka ya. Sangat-sangat semangat sekali mereka di dalam membawa korban sembelihan mereka. Kemudian saudara-saudara, kita juga lihat di mana mereka memberikan perpuluhan setiap 3 hari. Nah, di sini dikatakan dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Nah, sebenarnya kita bisa bandingkan nanti di Ulangan 14 ayat 28, 26 ayat 12, saudara ya. Nah, sebenarnya mereka itu juga bawa persembahan perpuluhan itu mestinya 1 kali 1 tahun, saudara ya. Tapi kemudian di dalam bagian ini mereka justru melakukannya 1 kali dalam 3 hari. Jadi kita bisa lihat antusias mereka. Jadi orang Israel itu sebenarnya melakukannya 1 tahun 1 kali, ditambah misalnya itu 1 kali dalam 3 tahun. Mereka melakukannya untuk misalnya mereka kumpulkan orang miskin, yatim piatu, orang Lewi, dan mereka menikmati hasil panen dan hasil daripada perpuluhan-perpuluhan persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini orang Israel di kerajaan utara justru mereka melakukannya 1 kali dalam waktu 3 hari. Jadi saudara-saudara kita bisa bayangkan
antusias mereka di dalam memberikan perpuluhan mereka kepada Tuhan. Berbeda dengan orang zaman sekarang, saudara ya, mungkin dalam hal memberi perpuluhan masih berpikir mungkin ya, bahkan mungkin banyak orang lupa kapan terakhir kali dia berikan perpuluhan ya, karena beda sekali ya dengan orang zaman sekarang mungkin. Ya bersyukur untuk setiap kita yang memang setia, tetapi saudara-saudara, ini yang sering kali terjadi ya. Nah, kita lihat lagi saudara ya, di dalam ayat yang kelima itu adalah mereka sangat semangat juga dalam memberikan persembahan syukur dan memberikan persembahan sukarela. Di dalam ayat kelima dikatakan, bakarlah korban syukur dari roti beragi dan umumkanlah persembahan sukarela. Jadi mereka membawa, ini bukan sebuah kewajiban, tapi ini sebuah persembahan sukarela, persembahan syukur, tapi mereka memberikannya dengan begitu baik dan begitu banyak. Jadi ini semangat yang mereka lakukan. Tetapi saudara-saudara, setelah kita melihat antusias ini, apakah ini sudah cukup di dalam mereka membangun satu ibadah mereka kepada Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Jadi antusiasme itu sebenarnya tidak cukup. Ya. Kalau kita lihat banyak orang antusias di dalam ibadah hari ini. Tapi apakah itu sudah cukup? Ternyata tidak. Karena sebenarnya nanti kalau kita perhatikan dari perikop pasal 4 ini, sebenarnya yang Tuhan cari, saudara-saudara, itu lebih daripada korban bakaran. Bahkan bukan korban bakaran, tetapi ketaatan daripada umat Tuhan. Itu yang paling dicari oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat ya, sebenarnya jadi apa yang menjadi masalah mereka. Jadi masalah mereka sebenarnya ketika melihat bagian ini adalah mereka bukan melakukan ibadah mereka itu untuk Tuhan, tapi mereka melakukannya untuk diri mereka. Mereka pamer, saudara-saudara. Ini masalahnya. Ketika mereka misalnya membawa, misalnya itu mereka membakar korban syukur dari roti beragi, saudara-saudara. Nah, sebenarnya itu roti itu, saudara ya, tidak boleh dibakar. Ya, tidak boleh dibakar. Nanti kalau lihat di dalam kitab misalnya ya, kitab Imamat dan sebagainya gitu. Jadi mereka tidak boleh membakar sebenarnya. Jadi kesalahan mereka itu, saudara, tidak taat kepada hukum Tuhan. Tidak melakukan hukum Tuhan. Jadi mereka melakukannya sesuka hati mereka. Sehingga ketika mereka bakar, sebenarnya itu mungkin menimbulkan satu wangi ya. Karena dibakar gitu. Nah, bau-bau itu mungkin dicium oleh banyak orang dan sebagainya. Sehingga, saudara, pada waktu mereka melakukannya itu mungkin lebih dalam istilah itu menunjukkan bahwa mereka sedang memberikan persembahan. Jadi memamerkannya kepada orang lain. Jadi ini sebenarnya yang Tuhan tidak suka. Dan ini salah satu bentuk satu ibadah yang jahat yang Tuhan tidak sukai. Yang kedua, kalau kita lihat, yaitu adalah mereka dikatakan dalam ayat yang kelima itu, kalau di dalam terjemahan sebelumnya, saudara, di sana dikatakan maklumkan ya. Tapi kalau di terjemahan TB2 itu umumkanlah ya, umumkan di dalam ayat 5b ya, umumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Lalu dikatakan berikutnya siarkanlah. Jadi saudara-saudara, kenapa mereka itu sebenarnya memberikan persembahan mereka? Jadi lebih kepada sebenarnya itu adalah mereka ingin memberitakan, saudara. Jadi mereka menyombongkan persembahan-persembahan yang mereka lakukan. Mereka menyiarkannya. Jadi supaya mereka itu diketahui ya, sudah melakukan satu ibadah mereka. Dan mereka membawa misalnya korban syukur dan persembahan-persembahan sukarela mereka. Dan itu mereka pamerkan kepada orang-orang lain. Jadi mereka melakukannya untuk siapa? Bukan untuk Tuhan, saudara. Maka mereka melakukan lebih untuk mendapat kesenangan daripada apa yang mereka lakukan itu. Kemudian saudara, kalau kita lihat, mereka memberikan persembahan mereka itu karena mereka suka, saudara. Bukan menurut yang Tuhan sukai, tapi justru mereka menurut yang mereka sukai. Di dalam ayat yang kelima itu dikatakan, bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Jadi apa yang mereka sukai, saudara? Ya, itu
Ritual-ritual itu karena mereka nama mereka bisa diketahui, diri mereka bisa mereka banggakan, dan kemudian mereka bisa berbawa segala persembahan-persembahan mereka itu yang membanggakan diri mereka, menyenangkan mereka dan sebagainya. Dan inilah yang disebut sebagai ibadah yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, apakah Tuhan senang dengan ibadah yang seperti ini? Tentunya Tuhan tidak senang. Jadi mereka itu berbuat jahat di dalam ibadah, tapi juga berbuat jahat di luar ibadah. Dari pasal 1 sampai 3 itu sudah dibahas. Jadi Tuhan sangat benci sekali dengan mereka. Sebenarnya Tuhan itu sudah peringatkan mereka dengan sangat keras dari ayat 6 sebenarnya ya. Kita tidak baca saudara, tapi saya menunjukkan beberapa hal ya. Di dalam ayat 6 itu Tuhan kirimkan sebenarnya hukuman kepada mereka. Tuhan peringatkan mereka itu berulang-ulang. Yaitu adalah Tuhan berikan mereka kelaparan, saudara. Lalu di ayat 7 sampai 8, itu Tuhan beri mereka kekeringan. Dan kemudian di dalam ayat 9, Tuhan beri mereka hama dan penyakit tanaman. Lalu kemudian di dalam ayat 10 itu, Tuhan juga berikan mereka wabah, penyakit. Bahkan Tuhan beri mereka penghancuran seperti di beberapa kota seperti di Sodom dan Gomora di dalam ayat yang ke-11 begitu ya. Jadi ada semacam peringatan, penghukuman yang berulang-ulang yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, apakah mereka mendengarkan firman Tuhan itu? Tidak. Ada bagian yang diulang-ulang di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan seterusnya. Nah, saya coba tunjukkan kepada kita, saudara, di dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Lalu di ayat 8 diulang lagi. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini diulang lagi di ayat ke-9. Namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-10 diulang lagi. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-11 sekali lagi. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. 5 kali, saudara. Jadi Tuhan sudah kasih peringatan sehingga akhirnya karena mereka tidak mendengar peringatan dari Tuhan karena ketidaktaatan mereka itu, kemudian Amos menutup dengan satu vonis, saudara, yaitu adalah bahwa mereka berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Di dalam ayat 12, saudara ya, ayat yang ke-12, sebab dialah yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang melangkah di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Jadi saudara, di tengah segala kejahatan yang dilakukan, pada akhirnya manusia yang tidak mau taat itu berhadapan dengan Tuhan yang adalah penguasa, yang menentukan seluruh kehidupan kita dan termasuk ibadah kita, saudara. Jadi apa sebenarnya yang mestinya dan yang paling penting itu adalah sebenarnya terkait pertobatan, terkait ketaatan kita di hadapan Tuhan. Maka ketika manusia sungguh-sungguh tidak memberikan satu hidupnya kepada Tuhan di dalam ketaatan, ketika dia terus misalnya mempertahankan di dalam keberdosaannya, saudara, maka pada akhirnya berhadapan dengan kedaulatan daripada Tuhan yang maha kuasa. Nah, ini kalau kita lihat nanti di dalam pasal 5 dan seterusnya itu, kita melihat satu kecaman yang luar biasa kepada orang-orang Israel. Nah, bagaimana dengan zaman kita hari ini, saudara-saudara ya? Nah, memang kita perlu merenungkannya. Saya hanya melihat satu hal, bahwa kita tidak hanya berpikir ibadah itu di dalam ruang ibadah, tetapi kita juga perlu memikirkan ibadah itu secara seimbang. Ibadah kita di dalam ibadah, di dalam ruang gereja maksudnya, tapi juga ibadah kita di luar gereja. Mestinya ibadah yang kita lakukan di dalam gereja, ibadah yang baik, yang benar itu memberikan satu dampak, satu perubahan hidup yang semestinya itu kelihatan, tercermin
mempengaruhi ritual kita saat kita ada di luar daripada gereja. Nah itu makanya tadi saya sharing itu pembahasan buku dari Pak Budi itu, yaitu adalah bagaimana sebenarnya masalah sosial, isu-isu sosial, kegiatan-kegiatan sosial, masalah keadilan yang ada di luar tidak bisa kita abaikan. Karena itu pun juga menjadi bagian dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Jadi gereja Tuhan tidak dipanggil untuk menjadi gereja yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya egois, mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat kepentingan dunia secara sosial. Dan tadi sudah kita doakan itu ya, yang terlantar, yang miskin, dan yang punya permasalahan banyak sekali, permasalahan-permasalahan yang muncul, termasuk di TV saya baru dengar kemarin itu masalah perdagangan manusia. Itu di tahun 2023 ini, semalam saya dengar di TV, itu bisa mencapai 400 miliar lebih. Jadi itu satu angka yang luar biasa ya. Jadi perdagangan manusia itu yang baru ketahuan, belum yang tidak ketahuan dan sebagainya. Tapi sekarang perdagangan manusia lagi disorot oleh pemerintah kita, saudara ya. Tapi itu isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kita, dan banyak isu-isu lain lagi seperti LGBT dan sebagainya. Jadi kita melihat ibadah itu memang mestinya seimbang, baik di dalam maupun di luar. Tetapi juga ibadah itu mestinya tidak hanya sekedar menjadi sebuah ritual yang kita lakukan seperti orang Israel. Tetapi harusnya itu ibadah menjadi sesuatu yang sebenarnya menggentarkan hati kita. Di dalam ibadah setiap hari Minggu yang semestinya itu membawa sebuah transformasi kehidupan bagi setiap kita yang melakukannya. Nah, saya mencoba terus merenungkan, saudara ya, apakah ibadah-ibadah hari Minggu itu masih menggentarkan hati kita, masih membawa transformasi buat kita, apa tidak? Saya lupa. Oh ya, Pak Budi kalau nggak salah menyampaikan di dalam sharingnya itu, apakah misalnya ketika masuk di dalam pengakuan dosa ya, apakah itu masih menggentarkan hati kita? Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ketika mengakui pengakuan iman rasuli, apakah itu masih menyentuh akan pikiran dan hati kita dan sungguh-sungguh menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, atau itu akhirnya menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja, dia bilang. Jadi memang kita perlu memikirkan bagaimana ibadah kita bisa terus membawa juga transformasi yang membuahkan ketaatan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh semakin lebih menyenangkan Tuhan, bukan hanya di dalam tapi juga di luar. Demikian untuk renungan ini, dan saya persilakan kepada rekan-rekan yang mau sharing, nanti setelah itu baru kita tutup di dalam doa.